يا علي يا فتاح يا علي يا علي يا فتاح يا علي يا علي افتح علينا فتح العارفين صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salam, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salam alayhi, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salam alayhi, ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Hajah Aziza, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji subuh spesial daripada bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul, hadir, duduk salat subuh berjamaah, yang semoga salat subuh berjamaah kita dan juga puasa Ramadan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin ya hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu al-faslul awal daripada kitab Uqudul Lijan fi bayani huquqi zawjain. Al-fasl awal fi bayani huquqi zawjati al-wajibati 'ala zawji, sampai kepada qala sayyiduna al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sahibir ratib, ar-rajulul kamil huwa alladhi yusamih fi huquqihi wa la yusamih fi huquqillahi ta'ala, wal rajulun naqis huwa alladhi yakunu 'alal aqsi. Imam Haddad bilang
Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Qala Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib yakni sebutan kebanyakan keturunan daripada Nabi SAW yang berada di beberapa daerah. Biasa disebut yang laki-laki disebut Habib, yang perempuan disebut Hubabah. Sebagian lain disebut dengan Sayyid dan juga Sayyidah atau Syarif dan Syarifah. Sama, maknanya sama semua, yang Syarif, yang Sayyid, yang Habib, semuanya adalah dzurriyyah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakannya di Indonesia pakai kalimat Habib. Biasanya juga sebutan Habib ini dari jalur Sayyidina Al-Husain ibn Ali, putra Sayyidah Fatimah binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebutan Syarif atau Sayyid biasa dilabelkan kepada keturunan yang dari jalur Ar-Hasan ibn Ali putra daripada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi memang keturunan Nabi SAW dijamin sendiri oleh sabda Nabi SAW, kullu nasabin wa hasabin munqati'un illa nasabi wa hasabi. Setiap nasab dan juga kekuasaan, kedudukan, kehormatan itu akan sirna, ada batasnya, terputus, kecuali nasabku dan juga kehormatanku, kemuliaanku, kedudukanku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita terputus, kita nggak tahu jalurnya dari mana ke mana, begitu. Kakek moyang kita nggak tahu, ada yang kakeknya orang Cina, ada orang Belanda, ada yang orang Afrika mungkin, begitu. Untungnya Fir'aun nggak punya keturunan. Kalau Fir'aun punya keturunan, jangan-jangan keturunan Fir'aun juga. Jadi kalau keturunan Nabi SAW jelas sudah pasti dia adalah dzurriyyahnya Nabi SAW dan gak terputus, tidak terputus, tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dzurriyyahnya Nabi tentunya punya kemuliaan tersendiri, punya kedudukan tersendiri, terlepas dari dia alim atau enggak, begitu. Jadi dia alim atau tidak, dia punya kemuliaan yang harus dimuliakan. Yang harus dimuliakan karena di situ mengalir darah baginda Rasulullah SAW. Walaupun enggak alim atau bahkan walaupun nakal, dzurriyyahnya Nabi. Hanya saja yang alim, yang saleh kita bisa tiru, tapi yang nakal jangan ditiru, tapi tetap harus dihormati dan dimuliakan. Dimuliakan karena zatnya. Kalau ada orang alim dimuliakan karena keilmuannya, bukan karena orangnya. Tapi kalau dzurriyyahnya Nabi dimuliakan karena dia adalah dzurriyyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ini Imam Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah salah satu dzurriyyahnya Nabi SAW. Yang biasa rotib haddadnya kita baca, yang biasa wirdul latifnya kita baca, dan banyak lagi zikir-zikir Imam Haddad. Ada zikir Imam Haddad namanya Al-Wirdul Kabir, wirid besar. Ini zikir panjangnya lumayan. Kita baca itu 1 jam belum selesai. Kita baca wirid 1 jam kurang lebih belum selesai. Itu dibacanya cepat. Jadi emang agak banyak tuh zikirnya daripada Imam Al-Haddad. Beliau katakan, ar-rajulul kamil, seseorang yang sempurna akalnya, yang sempurna agamanya,
yang sempurna kesolehannya, walladzi yusammi fi huquqihi, adalah orang yang toleransi, nauin, menerima, bijak dalam hak dirinya, dalam menuntut hak dirinya terkait dengan kehormatannya, terkait dengan kedudukannya, terkait dengan statusnya. Artinya kalau orang yang sempurna akalnya, sempurna agamanya, kalau dirinya diusik dia nggak bakal marah. Suami haknya tidak dipenuhi oleh istri, dia nggak marah, dia sabar. Seseorang yang tidak dimuliakan, maka dia tidak marah karena itu urusan dirinya, urusan haknya dia. Kenapa kita suka marah sama orang, kita suka berantem sama orang? Karena kita kepengen haknya kita dipenuhi oleh orang lain. Kita pengen diri kita dimuliakan karena kita merasa orang mulia, ternyata tidak dimuliakan, sehingga kita marah sama orang yang tidak memuliakan kita itu. Maka ketika seseorang itu tidak marah ketika haknya tidak dipenuhi, maka hidupnya akan lebih tenang, hidupnya akan lebih tentram, nggak akan ngedumel sama orang, karena nggak menuntut haknya dia. Walaupun kewajiban orang itu untuk memenuhi haknya kita, kita nggak perlu menuntut dia penuhi hak kita, kita bersyukur karena hal ini dicontohkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita ngajarin kalau ada orang yang menghormati kita, bukan kita yang terhormat, tapi orang itu punya akhlak baik, akhlaknya mulia, sehingga orang itu menghormati kita. Ketika ketemu ada orang yang menghormatin kita, maka kita jangan marah juga. Kenapa? Mungkin emang kita itu tidak layak untuk dihormati, tidak pantas untuk dimuliakan. Begitu. Jadi kalau hal yang semacam ini kita jalanin, maka kita akan menjadi orang yang memiliki akal dan agama yang sempurna. Sebagaimana ini dicontohin, ada namanya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, datuknya daripada orang keturunan Nabi dari bangsa Al-Aidrus. Abi Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus punya anak namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adani. Sewaktu masih remaja nuntut ilmu, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus ini selesai dia menuntut ilmunya, singkat cerita dia disuruh cari sama ayahnya, coba kamu keliling kampung ini, kota ini, cari orang yang lebih hina dari dirimu, orang yang lebih hina dari dirimu. Kita kalau ditawarin begitu, kita tunjuk banyak banget tuh si anu, dia lebih rendah dari saya, gampang banget kalau kita mah. Nah ini Habib Abdul Bakar keliling cari, dia lihat ada orang lagi maksiat, dia lihat, ini dia nih orang yang lebih hina dari saya, sebab dia ahli maksiat, bikin dosa. Mau dibawa sama Habib Abu Bakar ke tempat bapaknya, tapi dia urungkan. Kenapa? Dia pikir ini orang taubat, ini orang ahli maksiat. Tapi sewaktu-waktu dia taubat, kalau taubatnya dia nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung berputar 180 derajat dari orang yang dimurkai Allah jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bertobat, kata Allah Subhanahu wa taala, apa?
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah cinta sama seorang hamba yang bertaubat. Kalau cinta berarti apa? Walinya Allah, kekasihnya Allah. Kalau kekasihnya Allah berarti dia itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, karena dicintai oleh Allah. Jangan, bukan dia berarti orang yang lebih hina. Dia lihat, dia cari lagi, ketemu ada ada seekor anjing yang pincang dan banyak luka di badannya, anjing liar. Kayaknya ini nih anjing nih. Udahlah dia najis, udahlah dia binatang, nggak punya akal, dan dia najis, begitu. Mau dibawa, udah diseret, udah mau dekat rumahnya, berpikir lagi Habib Abu Bakar bin Abdul Idrus. Dia pikir, ini seekor anjing, dia adalah hewan, memang terhina, najis dan lain sebagainya, tapi nanti di akhirat dia kalau emang dia nggak ada urusan sama binatang makhluk lain, dia akan selamat. Seandainya pun ada urusan, dia akan dikisos, habis itu selesai jadi debu. Sedangkan saya masih ada urusan hitung-hitungan. Kalau selamat bersyukur, kalau nggak selamat saya akan diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak jadi. Akhirnya dia balik ke rumahnya, dia bilang sama abahnya, "Mbak, saya nggak nemu ada makhluk yang lebih hina dari saya. Nggak ada yang lebih hina kecuali itu adalah diri saya sendiri." Akhirnya kata abahnya, "Nah, sekarang boleh, kamu sekarang pergi keluar, mulai boleh diizinkan untuk berdakwah, karena la yakunu sayf fi gimdil wahid." Sekarang boleh keluar, karena dua pedang nggak mungkin berada di dalam satu sarung pedang. Dikasih izin untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu, orang-orang saleh terdahulu, sebelum mereka terjun berdakwah, mengajak kepada kebaikan, yang dilatih bukan kecerdasannya. Kalau cuma cerdas, pinter, alim, itu iblis paling alimnya makhluk saat itu. Iblis tuh alim luar biasa, cerdasnya luar biasa. Bahkan iblis itu termasuk petinggi dari kalangan para malaikat. Tuh iblis tuh. Tapi hasil akhirnya terlaknat. Kalau cuma ngandelin cerdas begitu, atau kalau cuma ngandelin amal ibadah, amal ibadah diandelin untuk pengen dihormatin sama orang, itu iblis juga amal ibadahnya nggak sedikit. Bahkan tidak ada satu jengkal pun di bumi dan di langit kecuali pernah dipakai ibadah oleh itu iblis. Pernah iblis itu sujud di situ. Mungkin pernah juga iblis sujud di sebelah sini, karena setiap jengkal itu iblis pernah ibadah. Paling ahli ibadahnya dari kalangan malaikat itu iblis. Tapi hasil akhirnya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilatih oleh ulama, oleh orang-orang soleh terdahulu adalah hatinya. Nggak ada sombongnya, dihilangkan sombongnya, dihilangkan riaknya, dihilangkan hasud dan lain sebagainya, sehingga terjun di masyarakatnya hatinya bersih. Ada yang jahat, dia sabar. Ada yang baik, dia lebih baik lagi. Begitu. Ketika yang dilatih adalah hatinya. Ketika yang dilatih adalah hatinya, maka akan menjadi manusia yang patut dicontoh, yang patut dicontoh, begitu. Nah, ini Habib Abdullah Haddad bilang, orang yang sempurna akalnya, dia nggak akan menuntut haknya dia. Suami yang sempurna, suami nggak nuntut haknya dia. Istri yang sempurna, istri nggak nuntut haknya dia. Tapi
dia akan keras, akan tegas ketika ada haknya Allah yang terganggu. Istrinya nggak sholat, dia boleh marah. Anaknya nggak sholat, dia boleh marah. Keluarganya nggak sholat, dia bisa marah. Ini baru. Jadi marahnya untuk urusan agama, bukan untuk urusan dirinya, bukan untuk kemuliaan dirinya. Kita kan kadang-kadang kesian, mau bangunin anak kesian lagi tidur, padahal waktunya sholat dan ini anak udah dewasa. Hasil akhirnya itu anak jadi manja, maksiat, suka tawuran, suka narkoba dan lain sebagainya. Yang disalahkan teman-temannya, itu diajak sama temannya, diajak sama kawannya bandel-bandel, padahal yang bandel orang tuanya. Kenapa nggak tegas sama anaknya? Kenapa nggak galak sama anaknya? Kenapa nggak berwibawa di hadapan anaknya? Begitu. Nah, sekarang bagaimana orang tuanya mau dihormatin sama anaknya? Orang tuanya gimana mau didengerin ucapannya, sedangkan orang tuanya sendiri nggak sholat. Orang tuanya sendiri malah lebih demen mabok daripada orang anaknya, lebih demen main judi sama anaknya. Begitu. Jadi orang tua yang sempurna, suami yang sempurna, urusan Allah dia tegakkan, urusan dirinya dia tinggal dia sabarkan, dia sabar, dia enggak menuntut haknya dia untuk dipenuhi. Begitu. Nah, kebalikannya, rajulun naqis, kata Imam Haddad, orang yang agamanya kurang, pikirannya kurang, akalnya kurang, maka dia akan menuntut urusannya dia. Urusannya dia dituntut, tapi lempengan urusan Allah, urusan agama dia mengentengkan, dianggap enteng. Ini ada cerita seorang soleh punya istri. Ini orang soleh punya istri. Nah, dia punya teman akrab banget, dekat banget, sampai dianggap saudara. Suatu waktu temannya yang tinggal jauh datang ke rumahnya, mau silaturahmi. Anggap aja lebaran dia datang mau silaturahmi. Dia ketok pintunya, assalamualaikum. Kemudian yang jawab istrinya. Siapa di luar? Enggak dijawab tuh salamnya. Siapa jual? Saya ini adalah saudaranya laki kamu, datang mau ziarah, mau silaturahmi. Akhirnya si istri bilang, itu orang lagi nyari kayu bakar. Mudah-mudahan itu orang nggak balik lagi. Didoain lakinya biar nggak balik lagi, biar celaka di jalanan begitu. Terus udah gitu, nggak cuma itu, dicaci maki segala macam kata diungkapkan sama itu istrinya, dijelek-jelekin tuh suaminya. Bicara dari balik pintu, nggak dikasih masuk sama sekali, nggak dibukain pintu. Ini orang. Akhirnya ini orang nunggu beberapa saat. Akhirnya dia mau pergi nih, mau pulang. Ketika mau pulang, dia lihat dari kejauhan ada seseorang jalan dan sebelahnya ada samar-samar, ditungguin, dideketin. Sampai deket, ternyata itu adalah seseorang yang sebelahnya ada singa. Yang mengherankan itu orang jalan sama singa aja udah heran, udah aneh. Yang lebih aneh lagi, itu singa di atas pundaknya ada tumpukan kayu bakar. Ini berarti yang ceritain adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Sebab yang mensyarahkan ini adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Kuburannya ada di Mu'alla, di pojok.
Imam Nawawi Al-Badani orang Banten, ulama besar di kota Mekah. Kuburnya ada di Mu'alla atau Ma'la, biasa kita sebut Jannatul Ma'la. Ini heran dia, dilihat begitu kejadian yang semacam itu, dia heran. Selesai dekat, ini orang, si suami ini bilang sama ini singa, ayo turunin kayunya, sekarang pergi sana. Disuruh pergi, itu singa nurut aja. Itu singa nurut. Dia heran tuh. Biasa bertamu, ngopi, makan, disiapin segala macam, selesai pulang. Begitu. Nah, dia nggak ngomong apa-apa. Saking herannya dia nggak keburu mau nanya macam-macam. Tahun selanjutnya dia datang lagi seperti biasa silaturahmi. Dia ketok pintunya. Dijawab salamnya, Waalaikumsalam. Suaranya lain. Siapa di luar? Saya saudara suamimu. Oh, ahlan wa sahlan. Disambut dengan baik. Dia bilang, suami saya lagi cari kayu bakar. Tunggu aja sebentar lagi juga datang. Suami saya tuh rajinnya, dipuji habis-habisan sama tuh orang, sama istrinya. Kemudian ditunggu sebentar. Nggak lama datang si temannya ini, si suaminya datang. Nah, cuman pemandangannya nggak kayak tahun lalu. Dia lihat suami temannya itu bawa kayu bakar sendiri. Terus singanya nggak ada. Apa dia pensiun? Apa bagaimana tuh singanya? Walhasil nggak ada. Udah ketemu, ngobrol segala macam. Nah, ini tahun dia berani nanya dah, sempat. Dia tanya, itu kok bisa tahun lalu kejadian semacam itu, tahun ini sekarang kok nggak dibawain sama singa lagi, kemana itu singanya? Terus itu di dalam siapa ya? Suaranya rasanya lain, nggak kayak tahun lalu. Gini, orang inget aja suaranya bininya. Akhirnya dia bilang, dulu saya punya istri yang lumayan banyak omong, lumayan cerewet, lumayan galak istrinya. Tapi saya sabar ngadepin istri yang model bawelnya, naudzubillah itu. Saya sabar terhadap akhlaknya, perangainya yang jelek, saya sabar. Sehingga sabarnya saya, Allah kasih kemuliaan, itu singa mau nurut sama saya, mau tunduk sama saya. Karena hidup saya udah tekanan batin di rumah. Kan tekanan batin itu, dibawelin, diomelin, dicerewetin. Tekanan batinnya dia sabar. Sabarnya dia bikin Allah kasih kemuliaan. Nah, kemudian beberapa saat ketika kamu tahun lalu datang, beberapa saat setelah itu istri saya yang pertama meninggal dunia. Nggak lama dari itu saya nikah lagi. Istri saya yang kedua ini orangnya solehah banget, baik banget. Saya belum minta udah dibikinin kopi, saya belum lapar udah disiapin makan, saya mau berangkat disiapin sendalnya, disiapin pakaiannya. Hidup saya sempurna, hidup saya nyaman luar biasa. Rumah tangga saya sangat indah. Dia bilang begitu. Sehingga saya nggak ada kesempatan untuk menjadi suami yang sabar. Nggak ada lagi pahala sabarnya. Nggak ada lagi kemuliaan yang dia dapat dari kesabaran terhadap istrinya. Nah, maka dari itu nggak ada lagi tuh yang namanya singa tunduk kepada saya. Yang ada saya digigit sama itu singa, antar diterkam. Akhirnya saya bawa kayu bakar itu sendiri ke rumah, karena kehidupan saya di rumah udah nggak batin lagi, udah nyaman. Sehingga Allah cabut karunia berupa pahala sabar, karunia berupa ditundukkannya singa untuk saya, membantu saya membawa kayu bakar. Artinya kehidupan yang kadang-kadang menurut kita sial,
belum tentu itu adalah kesialan yang hakiki, kesengsaraan yang hakiki. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang lebih manis daripada madu, sesuatu yang Allah siapkan untuk meninggikan derajatnya kita, meninggikan derajat kita. Kan ujian macam-macam, ujian perempuan. Begitupun yang terjadi oleh Syekh Umar Syekh Abdurrahman Bajah Laban. Begitu juga yang sudah kita pernah sampaikan, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa sampai-sampai orang tawasul pakai namanya dia. Orang tawasul pakai namanya dia nggak sadar. Dia sadarnya ketika dia berada di pegunungan untuk menghindari istrinya, menghindari bawelnya, cerewetnya istrinya. Dia hilang ke pegunungan. Di situ ada orang-orang yang mereka orang di situ ketika mau makan, mau ada hajat, mau ada urusan, tawasulnya dengan nama Syekh Abdurrahman Bajah Laban. Minta tawasulnya sama dia. Dia baru sadar ternyata istrinya yang dia bilang bikin sial, bikin sengsara, ternyata sebab itu dia mendapatkan maqam yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau ada hal yang kurang enak, sabar aja dah. Emang kan susah sabar, nggak gampang. Kita sekarang lagi adem-adem bilang sabar enak. Lempengan kena ketemu yang begitu, belum tentu sabar juga. Begitu belum tentu sabar juga. Apalagi kalau udah cerewet istrinya, atau apalagi suaminya yang galak, suaminya yang ketus, suaminya yang ada aja maunya. Jam 2 malam minta masakin mie. Kita lagi pulas-pulasnya minta bikinin kopi, kan begitu. Belum tentu bisa sabar kita. Tapi kalau bisa sabar, maka akan menjadi istri, akan menjadi suami yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Emang kalau ngambek mobilnya di warung kopi, mie-nya terus masih kabar enggak? Minta bikin mobilnya. Terus bini nggak bikinin, pergi ke kopi. Emang kadang-kadang tuh masakan warung kopi lebih enak daripada masakan di rumah. Kita kalau bikin di rumah mau dibikin sama warung kopi nggak bisa tuh. Kayaknya warung kopi ada jampe-jampenya kayaknya tuh. Kita dari dulu bikin mie kita samain, masaknya sama, telurnya sama, kan mie masak mie begitu doang ya, bumbunya udah pasti. Sausnya sampai kita cobain sausnya biar sama nih. Sausnya cabai gunung, saus zaman dulu ya, cabai gunung harganya 700 apa 1000 tuh sebotol gede. Cabai gunung kita bikin tetap kagak sama, tetap nggak sama. Kecapnya juga kita samain sampai itu rasanya tetap enakan di warkop. Tetap masakan warkop lebih enak. Apa jangan-jangan dia dulu masaknya pakai kompor minyak, kita kan masak pakai kompor gas. Kompor minyak, mereka masaknya dulu kompor gas. Tapi sekarang pun mereka pakai kompor gas, rasanya sama. Tetap beda sama masakan kita sendiri, begitu. Jadi nggak mau saya itu termasuk sabar nggak gitu? Kalau ngambek? Iya. Kita nggak dipikirin sama mana, terus jadi aja. Kalau ngambek bukan sabar namanya subur gitu. Kan ngambek. Kalau sabar itu kata Nabi SAW, inda sadmatil ula. Sabar ketika kena pertama musibah dia sabar, itu baru namanya sabar. Kalau pertama musibah dia gerutu, marah-marah, gimana sih ini, gimana? Ya udah sabar aja dah saya. Kalau nggak keluar kan perut kita lapar. Nggak sabar itu. Itu bukan ngambek namanya, itu namanya kreatif. Bininya nggak mau bikin ini, udah daripada lapar keluar aja dah. Kalau ngambek minta bikinin mie, nggak dibikinin, dia nggak makan sehari semalam. Itu ngambek namanya. Kalau sabar bikin sendiri. Kalau sabar bikin sendiri.
Jadi kalau laki bikin diri baru dia sabar. Sabar tuh orang laki bikin sendiri dia sabar. Begitu. Lagi nggak enak kalau mie bikin sendiri nggak enak. Enakan dibikinin orang. Kalau bikin sendiri kurang enak rasanya. Kalau dibikinin orang enak. Tinggal makan doang soalnya. Nggak tahu apa yang dicampurin, nggak tahu tuh. Sampai di sini kalau ada yang mau tanya boleh. Cara lebih suami yang suka ngambekkan. Ini pertanyaan mesti ditanya balik. Pengalaman. Iya. Itu nanya pengalaman pribadi apa bagaimana itu? Curhat apa bagaimana? Kalau ngadepin suami yang suka ngambek, sabar aja, turutin aja kata suami. Sebab surganya istri ada di telapak kakinya suami. Kata Nabi SAW kalau seandainya dibolehkan ada makhluk untuk bersujud kepada makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Udah dia hadisnya banyak. Lu tenang-tenang aja dah pokoknya ya. Yang penting nih lebaran baju baru 2 setel ya. Pampers ada semuanya beres sudah. Lu pokoknya tenang-tenang aja. Kalau suruh bikin mie bikin aja dah. Ya, biar ngantuk-ngantuk bikinin dah. Bikin biar pedes sekalian. Biar dilepehin lagi tuh mie-nya. Itu masakannya dia masih kalah sama warkop itu. Padahal dia bisa masak kebuli, masak macam-macam, giliran masak mie nggak kalah masih sama warkop. Sama mas Cianjur kalah dia. Giliran masak mie kan warkop Cianjur ya, Cianjur, Tasik. Begitu. Ada lagi? Itu curhat itu bukan nanya. Begitu. Ini apa namanya? Salahnya kenapa yang dibaca kitab ini? Jadinya ada kesempatan dia buat curhat kan? Begitu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kehidupan kita yang nikmat kita bisa syukurin, yang kurang enak kita bisa sabarin sehingga mendapatkan segala hal yang menimpa kita, baik itu kenikmatan ataupun kesulitan, tetap mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Imam Ibn Hajar wa ila Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa bi Sayyid Muhammad Al-Maliki Sayyid Sambahan Sayyid Ahmad Al-Qab wa Habib Hamid bin Habib Ali bin Abu Hadat wa Habib Umar bin Hamid Al-Jailani wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.